Ya, halo Mas. Halo. Boleh silakan dipermisi. Gimana Mas tadi di jalan? Alhamdulillah lancar. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Agif. Agif. Iya. Dari kemarin udah itu ya, udah kontak sama pihak kami ya buat Iya, membahas ini. sebelumnya kita udah janjian sih Hmm. dari pihak bapaknya untuk jadwal hari ini. Oh, baik. Tadi kesini naik apa? Kendaraan pribadi atau Kendaraan pribadi. Oke, berarti sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya Syahadam dari psikologi konseling di SO Unggul. Di sini akan melakukan konsultasi dengan Masnya untuk hari ini. Dan sebelumnya izin dulu, di sini saya izin memakai HP sebagai tarekan suara dulu. Kalau Iya. apa-apa, takutnya nanti harus dilihat lagi dan gitu udah jelas. Gitu, silakan Mas, mau dimulai dari Masnya dulu, silakan. Apa yang dirasakan, apa yang mau dikonsultasikan, silakan gitu. Oh iya, mungkin sebelumnya minta maaf juga perjalanan ke sini agak sedikit terlambat. Ya mungkin satu dan lain hal macet. Tapi mungkin ini sih Mas, kendalanya seperti yang udah saya informasikan sebelumnya melalui kontak handphone ya. Yaitu mungkin kendalanya sih kita ada masalah di gimana caranya untuk menyesuaikan waktu antara kehidupan pribadi terus kebutuhan secara ini, menentukan skala prioritas itu dari pekerjaan, keluarga itu saya sih masih terkendala di situ. Mungkin dari sebelumnya dari jawaban yang di personal chat mungkin belum lengkap. Oh baik, berarti Masnya sekarang usia berapa Mas? Saya sendiri usia 24 tahun, sudah lulus kuliah atau masih kuliah? Sudah Lulus dan sudah bekerja berarti ya? saat ini sudah. Oke, rentang waktu kerjanya berapa tahun? Untuk rentan waktunya itu 3 tahun. 3 tahun. Terhitung sampai saat ini. Itu langsung di perusahaan A terus bekerja 3 tahun atau pernah beberapa? Untuk saat ini saya bekerja di perusahaan yang kedua. Tepatnya kurang lebih yang 3. Saat ini yang ketiga. Untuk rentan waktunya itu saat ini yang pertama udah jalan 1 tahun. Oh, udah jalan 1 tahun. Kalau yang sebelumnya dari lulus kuliah berarti langsung melamar? Iya. Berapa bulan atau berapa tahun? Untuk dari lulus itu sampai dengan ini kita udah jalan kerja 2 tahun. Untuk sampai dapatnya itu sekitar 3-4 bulan setelah lulus. 3-4 bulan setelah lulus baru melamar dan jalan 2 tahun, baru pindah lagi ke sekarang 3 tahun. Gitu. Oke, tadi untuk permasalahannya saya ulangi kembali, itu di skala prioritas antara sehari-hari dengan pekerjaan itu masih kurang gitu ya? Iya, saya sendiri masih bingung nih. Kadang di lain sisi pekerjaan itu penting, di lain sisi ada hal kok udah terkait keluarga, waktu untuk keluarga juga penting. Oke. Mas, yang dirasakan bagaimana Mas? Maksudnya apakah ada hal yang harusnya di keluarga Mas gak bisa ikut karena kerja atau seperti apa? Iya, mungkin kurang lebih seperti itu Mas. Di event seperti apa misalnya Mas? Ya misalkan emang dari pihak keluarga ada janji untuk pergi kemana, tapi di lain sisi ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, jadi akhirnya nggak bisa. Iya, itu baiknya gimana? Apakah kita harus bekerja memprioritaskan pekerjaan karena itu sudah dari jatuh tempo atau bagaimana? Kalau boleh tahu Mas, kerjanya dari hari apa sampai hari apa? Untuk kerjanya sendiri itu dari hari Senin sampai Jumat. Hari Senin sampai Jumat, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 5 sore. 9 sampai jam 5 sore, berarti sekitar 8 jam ya Mas ya. 8 jam ini tadi dari hari Senin sampai Jumat di pekerjaan Mas ini ternyata ada yang bentrok gitu ya dengan acara keluarga, dan akhirnya Mas gak bisa ikut untuk ke acara keluarga tersebut. Di luar jam kerja jam 8 sampai jam 5 mungkin ada beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan di luar jam kerja. Biasanya seperti apa? Ya mungkin karena tenggat waktu tertentu, jadi situasional. Gitu. Cuman karena situasional ini yang saya kadang-kadang
Mungkin jadi masih ada saran. Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang menyita banyak waktu gitu ya di beberapa hari. Misal kayak Senin, misalnya Mas harus jam 5 udah pulang, ternyata ada yang belum selesai dan akhirnya dikerjakan di luar waktu kantor itu biasanya tetap dikasih lembur atau untuk itu dikasih. Oh dikasih, tetap dikasih ya sesuai dengan itu. Ini udah sering atau emang ada beberapa kali event? Oh enggak, ini mungkin kebetulannya bertepatan dengan janji yang ada di keluarga. Jadi in case tiba-tiba itu mungkin ini situasional, bagaimana cara menanggapi masalah ini kalau misalkan walaupun nggak sering gitu. Oke. Berarti sebenarnya udah beberapa kali terjadi, in case terjadi kayak gini lagi, Mas bingung gitu apa yang harus dilakukan, apakah memang harus melakukan lagi pekerjaan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan tanggung jawabnya di dunia pekerjaan, apakah memang harus memprioritaskan keluarga, seperti itu mungkin ya Mas. Oke. Sebelumnya saya tanya lagi, kalau misalkan pekerjaan itu memang secara individual atau dalam satu tim Mas? Satu tim. Berarti gak hanya Mas aja ya berarti ya untuk mengerjakan itu. Ada berapa orang Mas di tim itu? Ya kurang lebih 8-9 orang. 8 sampai dengan 9 orang di tim itu. Dan semuanya lembur atau ada beda hari untuk? Ya tergantung kebutuhan. Berarti ada yang memang lembur, saat itu ada yang enggak gitu ya Mas ya. Oke. Biasanya yang lembur yang kayak gimana? Lembur kayak gimana maksudnya? Yang misal tadi Mas bilang kan dari satu tim itu kan ada 8 sampai 9 orang. Kemudian ada tugas tambahan karena selesai pekerjaannya belum selesai, akhirnya ada beberapa yang lembur. Mungkin ini sih Mas, jadi dalam 9 itu mungkin tidak selalu jadi sesuai kebutuhan. Cuman di lain sisi memang kadang-kadang ini mengapa lembur karena ada permintaan di luar sesuai. Oke. Berarti emang orang pilihan ya yang di. Iya, sesuai dengan kebutuhannya aja. Mungkin pekerjaannya relevan, mungkin itu ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Gini Mas, berarti kan dari apa yang sudah Mas ceritakan tadi, Mas mungkin sekarang ada keresahan karena udah beberapa kali terjadi bentrok ya antara acara keluarga dengan pekerjaan, dan memang itu pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan Mas saat itu memang tuntutannya untuk segera diselesaikan, akhirnya Masnya harus bisa ekstra bekerja gitu ya untuk lembur, dan Mas menjadi agak ragu sekarang nih, misal harus tetap lakukan itu ataukah memang harus sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dengan keluarga. Nah sebelum itu saya juga ingin nanya lagi, misalnya dari respon keluarga Mas, kalau misalkan Mas tiba-tiba ada kerjaan kayak gitu, apakah keluarga support ataukah memang keluarga seperti kecewa atau apa? Dari keluarga sendiri sih enggak. Kurang lebih untuk dari keluarga sendiri tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Cuman dari Masnya sendiri berarti apa yang Mas rasakan, merasa kayak oh saya udah janji sebenarnya dengan keluarga tapi gak bisa ikut gitu ya Mas ya. Seperti itu. Baik. Sebenarnya Mas kalau dari apa ya, dari posisi ini berarti yang khawatirnya yang cemasnya itu memang di diri Masnya sendiri berarti ya Mas ya, bukan dari tuntutan keluarga sebenarnya. Nah kalau untuk masalah ini berarti kan fokusnya adalah pada diri Masnya sendiri nih, karena Masnya merasa saya gak bisa memenuhi janji karena kesibukan saya di dunia pekerjaan. Dan untuk penyelesaiannya sebenarnya itu balik lagi ke Masnya, apakah memang tadi tambahan waktu itu benar-benar memang diperlukan urgent banget pada saat itu, ataukah memang bisa dihandle sebelumnya karena Masnya udah bilang misal ke atasan Mas di sana, misal ada atasan kan ya Masnya, apakah memang Masnya sudah bilang untuk hari itu ada acara keluarga atau memang karena itu di luar jam kerja sehingga Masnya nggak bilang gitu. Berarti kan permasalahan pertama adalah di komunikasi antara Masnya dengan atasan yang biasanya memberikan tugas tambahan. Nah sebelumnya saya mau tanya juga, apakah kalau misalkan ada acara keluarga ini Mas sudah bilang ke atasan meskipun itu di luar jam kerja? Sudah bilang, tapi tetap ya dikasih. Mungkin ini sih Mas, dilihat lagi sih. Kalau misalkan keresahan saya mungkin di lain sisi kita udah komunikasikan dengan atasan, tapi mau tidak mau memang harus diselesaikan. Oh gitu. Biasanya itu tentang apa Mas
pekerjaan? Mungkin spesifiknya itu terkait dengan bulanan aja sih, kebutuhan bulanan aja. Baik. Berarti kan memang urgent ya yang membuat Mas pun ada tanggung jawab di sana kan. Dan memang kalau misalkan dalam dunia kerja kadang eksplisit waktu itu seperti mengerjakan sesuatu karena rasa tanggung jawab itu memang sering sekali terjadi ya tuntutan dari pekerjaan. Nah berarti dari hal ini Mas bisa sebenarnya udah bisa memperkirakan Mas kalau memang misalkan di jam-jam kerja itu ada suatu kegiatan yang bisa saja terjadi, bisa saja ada terjadi ekstra tambahan untuk bekerja, berarti solusi yang pertama selain mengkomunikasikan tadi yang sudah saya bilang apakah komunikasi sudah baik atau enggak, ternyata memang sudah baik ya dengan bosnya, Mas bisa mengatur waktu untuk keluarga itu di hari luar jam kerja, semisal di hari Sabtu atau di hari Minggu ataukah di hari-hari yang biasanya kan kita dalam dunia kerja itu ada cuti ya. Yeah. Nah di cuti itu misal kalau memang insidennya kegiatannya di luar maksudnya di hari-hari jam kerja Senin sampai Jumat, sebenarnya kan kita punya cuti ya, cuti yang bisa kita ajukan dari jauh-jauh hari. Misal kegiatan keluarganya tanggal 13 hari Senin nih, tapi sekarang baru tanggal 1 misal Mas bisa mengkomunikasikan lagi ke atasan, Bu misal saya mau mengajukan cuti di tanggal sekian untuk menghadapi acara keluarga saya. Nah kalau misalkan memang kita bisa mengkomunikasikan itu dari jauh hari, sebenarnya problematik seperti ini tuh bisa terminimalisir. Kemudian kalau memang misalkan sebenarnya kan balik lagi ya Mas ya, masalahnya tuh bukan di keluarganya tapi dari diri kita sendiri. Misal kayak saya yang merasa kurang bisa, ya berarti kan problemnya tuh sebenarnya pada diri Mas sendiri ya. Mas yang merasa khawatir, cemas apakah dengan sibuk bekerja ini membuat Mas mengesampingkan keluarga Mas, acara-acara keluarga Mas. Padahal kan pada intinya Mas bekerja tuh sebenarnya buat keluarga juga kan ya, maksudnya buat membantu keluarga mungkin, atau misalkan buat mencapai target-target yang sudah ditetapkan bersama keluarga. Nah balik lagi ke sana karena memang ada poin Mas ingin balance antara keluarga dengan pekerjaan, berarti hal-hal yang bisa dilakukan mungkin adalah hal-hal preventif seperti tadi pengajuan cuti sebelum hari H, atau semisal pendiskusian dengan keluarga kalau misalkan ada kegiatan itu lebih baik di Sabtu atau Minggu, atau semisal lebih responsif lagi. Misal mungkin kalau Mas ada pernah gak situasi Mas lagi gak bisa misal di perusahaan, terus Mas mencoba untuk berbicara dengan bos atau misalkan dengan SDM ya yang mengatur masuk atau enggak, apakah pernah ada respon jelek dari perusahaan atau misalkan ada sesuatu hal yang memang saklek itu dari perusahaannya yang membuat Mas jadi takut kalau misalkan saya nggak kerjaan hari itu mengaruh ke kinerja saya, mengaruh ke penilaian kantor terhadap saya, pernah nggak Mas terjadi? Untuk sampai saat ini belum sih. Belum ada. Berarti kan selama ini ketika memang ada bentrokan seperti itu, sebenarnya responsif yang Mas lakukan adalah ya udah lakukan aja karena memang ada tugas kantor seperti itu, ada tanggung jawab seperti itu, tapi pengerjaannya dibarengi dengan rasa kekhawatiran dari dalam diri ya, apakah saya sudah benar mengambil langkah untuk lembur ini ataukah memang saya salah. Tapi itu tetap sembari Mas kerjakan kan, sebenarnya adalah di sebuah pengambilan keputusan itu. Karena kan kalau misalkan kita mengambil keputusan kan harusnya harus sudah sadar dengan konsekuensi yang diambil ya dari keputusan itu. Kalau misalkan pada saat itu saya mau nih untuk lembur, saya siap lembur berarti siap untuk konsekuensinya. Begitu pun sebaliknya, oh saya nggak siap lembur nih, saya mau sama keluarga. Artinya kan ada konsekuensi yang lain juga yang harus diambil. Nah mungkin lebih ke di manage aja sebelum mengambil suatu keputusan yang harus diatur itu diri sendiri terlebih dahulu. Karena mau apapun keputusan yang diambil, mau tentang hal apapun itu, yang harus diyakinkan adalah diri kita sendiri dulu. Karena pandangan dari orang lain itu memang ada yang sangat mempengaruhi, ada yang enggak, tapi kan balik lagi kepada keyakinan. Kalau kita udah yakin, berarti kan kita sudah menerima semua konsekuensi yang ada ya Mas. Nah gitu, selain tadi preventif, berarti hal yang kedua adalah ketika mengambil keputusan,
dari dalam diri itu yakinkan, oh saya mau kerja nih lembur, berarti saya sudah siap menjelaskan, saya sudah siap untuk menerima konsekuensi nanti saya gak bisa ikut hadir di acara keluarga, saya sudah siap untuk mengganti kegiatan itu di luar kegiatan kerja lagi, dibuatkan lagi jadwal ulangnya, dan nanti saya bisa hadir di sana. Berarti kan harus di sana. Kalau memang misalkan acara keluarga itu memang lebih mendesak, artinya juga butuh dorongan masnya untuk lebih berani. Tanggung jawab di sini mungkin misal di kerja memang ada tanggung jawab seperti itu, tapi kan ada tadi setelah saya tanyakan ada rekan satu tim 8-9 orang, sebenarnya semua itu mumpuni mas. Nah, pandangan untuk menilai bahwa ketika saya tidak mengerjakan ini orang lain tidak bisa juga harus lebih diminimalisir, karena itu kan namanya sebuah tim. Ketika memang ada 1-2 orang yang gak bisa, sebenarnya ketika dikomunikasikan dengan yang lain tuh bisa jadi itu adalah sebuah solusi. Ketika memang hari itu ada tanggung jawab mas yang belum selesai, tapi ada kepentingan keluarga yang mas rasa itu bisa mengganggu mas saat bekerja, itu sebenarnya bisa dijadikan opsi lain dengan mengkomunikasikan ke rekan tim yang lain gitu. Karena kan dalam suatu industri work team kan, kerjasama dalam satu tim itu tidak hanya kita mengerjakan A, yang lain mengerjakan B, tapi ada saling kepercayaan. Ketika kita tidak bisa memaksimalkan di sini karena ada beban, sebenarnya kita bisa mengkomunikasikan anggota yang lain yang mungkin nanti bisa membackup kita di posisi ini, dan kita bisa fokus juga. Jangan sampai mas tetap ngerjain tapi hasilnya gak maksimal karena ada rasa gak fokus tadi. Oh saya ninggalin keluarga nih, saya bekerja. Mas di pekerjaan itu gak akan maksimal, dan di pulangnya pun nanti masnya akan tetap, aduh saya tadi udah ninggalin keluarga. Itu kan berarti ada double consequence ya kalau seperti di kerjaan tetap kinerja kita menurun karena terpikirkan keluarga, di keluarga pun kita merasa gak enak karena kita sudah meninggalkan acara keluarga. Itu mas. Itu jadi sebenarnya balik lagi semuanya itu adalah pada keyakinan mas dalam mengambil keputusan itu. Dan kalau bisa hal-hal preventif tadi yang sebenarnya harus lebih dipertimbangkan. Seperti itu. Kalau dari mas sendiri, selain dari hal tadi, apakah memang ada lagi yang memberatkan? Karena sepertinya saya lihat mas lebih terfokus pada diri sendiri. Oh enggak, dari kurang lebih sih masalah saya sesuai dengan yang sebelumnya kita komunikasi melalui telepon seluler. Mungkin kurang lebih sama seperti mungkin detailnya tadi sudah saya sampaikan. Berarti kurang lebih langkah-langkah yang harus saya jalanin itu langkah preventif yang tadi saya sebutkan, dan mungkin lebih komunikasi dan time management. Iya betul. Kalau bisa mas, mungkin nanti mau kita coba aja mas ya. Jadi untuk prioritas itu sebenarnya kalau hanya sekedar diingat itu gak akan bisa efektif mas. Jadi kalau bisa mas punya yang mapping gitu mas. Jadi misal dalam 1 bulan, itu kita kasih kegiatan kita, misal Senin sampai Jumat bekerja dari jam segini sampai jam segini. Kalau bisa setelah itu pun ada time-nya lagi. Jadi ketika memang nanti misal ada ekstra tambahan kerja, berarti hal-hal yang dilakukan setelah itu emang bisa ditinggalkan atau enggak. Nah terus itu tuh minimal 1 bulan, atau kalau mau lebih ringan 1 minggu lagi. 1 minggu mas lakukan, buat, catat, nanti setelah itu di-compare. Oh seminggu ini apa yang mas rasakan setelah bikin time mapping ini, apakah memang dirasa lebih efektif untuk keseharian mas, atau lebih baik ya udah deh jalanin aja gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan. Kalau memang misalkan time mapping ini udah bagus, berarti memang untuk meyakinkan mas, kalau memang misalkan saya sudah membagi prioritas dengan benar, ya udah dibikin time mapping aja. Jadi nanti untuk acara-acara di luar kerja itu bisa diisi slot gitu. Jadi nantinya ketika mengambil keputusan udah yakin, nggak lagi merasa kayak oh prioritas saya udah salah atau benar ya antara keluarga dengan pekerjaan. Apakah saya sekarang lebih prioritas ke kerja dan keluarganya, nggak ada lagi perasaan seperti itu karena nanti sudah ada jadwal jelas gitu. Itu ya mas. Atau masih ada hal yang masih nyangkut mungkin? Kalau dari saya sih udah terbayang sih, berarti langkah yang harus dilakukan kurang lebih seperti itu. Dan mungkin dari timetable yang telah
disebutkan ini mungkin saya pribadi mungkin bisa jadi tahu ya, apakah memang kita lebih condong ke pekerjaan atau apa lebih condong ke keluarga. Iya. Jadi bisa lebih itu agar tidak menyalahkan diri sendiri gitu. Betul, karena sebenarnya tadi kalau misalkan dalam konsekuensi itu ada konsep ada dari pengambil keputusan itu ada suatu konsekuensi yang harus kita ambil gitu. Jadi ketika memang sudah bikin seperti itu, Mas gak akan menyalahkan diri sendiri karena saya keputusannya udah benar atau enggak, karena sebenarnya udah tercatat di sana. Apakah memang saya meninggalkan keluarga karena pekerjaan ataukah tidak gitu. Ketika memang mapping itu udah dibuat, ternyata enggak sih, cuman satu event aja saya meninggalkan keluarga karena memang saya juga punya tanggung jawab lain di pekerjaan gitu. Jadi gak ada rasa kecemasan di dalam diri Mas gitu ketika mengambil keputusan itu. Seperti itu. Lebih sih dari saya itu aja sih Mas. Mungkin sekarang terbayang sih, jadi daripada kita menyalahkan diri sendiri, langkah lebih baiknya dibuat timetable biar kelihatan secara data. Iya betul. Kita lebih condong kemana? Iya betul. Karena kan kalau nggak ada itu kan nanti takutnya ada perspektif Mas memandang diri sendiri menjadi serba salah seperti itu ya. Gitu ya Mas. Ada lagi mungkin Mas? Masalah lagi? Lihat saja itu aja sih. Sekian, baik. Mungkin seperti itu. Nanti silakan dicoba dulu untuk bikin mapping itu. Kalau serasa udah satu atau dua kali pembuatan mapping masih ada hal yang membuat Mas khawatir, membuat Mas ragu, itu bisa kembali lagi ke konseling dengan pihak kami dari psikologi SA Unggul. Nanti kita bisa coba bantu lagi. Barangkali mungkin ada data-data kecil nanti yang Mas rasa ada yang masih mengganjal. Mungkin dari saya pribadi mungkin saya coba dulu saran-saran dari bagi pihak konseling dan timnya, apakah memang setelah berjalan berapa lama ini memang ada perbaikan terhadap diri saya, dan kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan, saya tanyakan kembali. Baik, seperti itu Mas ya. Berarti untuk masalah tadi saya simpulkan yang masuk untuk masalah membagi prioritas antara keluarga dengan pekerjaan, itu solusinya adalah dengan dibuatkan time mapping, kemudian lakukan hal-hal preventif. Semisal kalau ada acara keluarga di tanggal sekian, Mas harus jauh-jauh hari mengkomunikasikan, kemudian di keyakinan dalam mengambil keputusan. Jadi ketika memang harus sudah A, Mas harus sudah yakin dengan keputusan. Jangan merasa gagal dengan diri sendiri karena sebenarnya hal itu sudah Mas lakukan semaksimal mungkin. Jadi mungkin di sebelah sananya harus lebih percaya lagi. Iya, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Terima kasih untuk kepercayaannya sudah konseling ke kami. Silakan dicoba untuk hal-hal yang sudah didiskusikan tadi untuk solusi permasalahannya. Kalau misalkan dirasa efektif, silakan lanjutkan. Kalau misalkan dirasa masih ada hal-hal yang harus ditingkatkan lagi dengan diskusi lagi dengan pihak kami sangat terbuka kepada Mas. Baik, terima kasih Mas ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradita Arya Wicaksono akan membacakan hasil observasi terhadap konseling yang telah dilakukan pada klien tentang building rapport. Pembukaan yang dilakukan oleh konselor sudah dilakukan dan cukup baik dengan menanyakan kabar, nama, dan menanyakan perjalanan klien sebelum masuk ke permasalahan. Lalu klien menjadi lebih rileks setelah diberikan kesempatan dan setelah dilakukan building rapport tersebut. Selanjutnya, penggalian data klien saya rasa sudah cukup pada masalah klien yang merasa kurang dalam mengatur pembagian waktunya. Lalu kekurangannya adalah kurang adanya data awal berupa formulir pendaftaran yang berisi identitas dan permasalahan klien, sehingga konselor seharusnya hanya melakukan cross check, bukan menanyakan ulang tentang data diri klien. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adiansa. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi tentang alur konseling. Dalam alur konseling ada building rapport, ada
pengalihan masalah, ada diskusi permasalahan klien, ada probing, ada paraphrasing, ada konfrontasi, ada penawaran solusi, ada kesimpulan solusi yang bisa dilakukan klien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lima Yudhistira. Di sini saya akan membawakan hasil observasi saya mengenai pembawaan konselor dari segi body language atau attending behavior. Yang pertama, badan sudah menunjukkan rasa ketertarikan terhadap permasalahan klien. Kedua, ada kontak mata yang dilakukan dengan sangat baik. Ketiga, tangan menunjukkan keterbukaan dan melakukan gerakan-gerakan yang menjelaskan apa yang disampaikan. Yang keempat, ada qualitas verbal, pengucapan sudah jelas, penyampaian sudah disertai dengan emosi atau empati. Dan yang terakhir, ada gerakan kecil yang dilakukan seperti menggoyang-goyangkan kursi yang menunjukkan sedikit ketidaknyamanan para konselor. Sekian, terima kasih dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahadam. Di sini saya sebagai konselor pada sesi konseling dengan klien usia dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rifki. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi dari sisi probing, yang dimana saya sudah menilai bahwa konselor sudah melakukan probing dengan sangat baik. Akan tetapi saya menemukan beberapa hal yang kurang dalam melakukan probing. Yang pertama yaitu konselor kurang menanyakan lokasi tempat klien bekerja, yang dimana hal tersebut turut mempengaruhi waktu keberangkatan dari rumah klien menuju tempat kerjanya, dan begitupun untuk pulangnya dari tempat kerja menuju rumahnya. Selanjutnya yaitu yang kedua, konselor kurang menanyakan seberapa sering klien tersebut meninggalkan atau membatalkan acara keluarganya demi pekerjaan tersebut, sehingga keluarga tersebut menilai hal tersebut biasa saja karena sudah ditinggalkan oleh kliennya. Apakah itu sudah sering ataupun baru-baru ini saja? Itu saja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusra Hendro. Di sini saya sebagai tim observasi untuk hasil konseling pada hari ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang paraphrasing. Untuk paraphrasingnya sendiri, konselor sudah baik dan sudah bagus dalam melakukan paraphrasing. Terlihat dari video telah melakukan banyak sekali paraphrasing. Yang pertama, itu konselor menjelaskan kembali tentang skala prioritas dan kegiatan sehari-hari terhadap pekerjaan dari klien. Selanjutnya, konselor juga menjelaskan beberapa solusi kepada klien melalui penjelasan dari apa yang rutinitas klien lakukan. Dan selanjutnya lagi, konselor menyatakan kembali rutinitas dan problem yang dialami klien dan menjelaskan target yang ingin dicapai oleh klien serta memberikan solusi atas problem yang dialami klien. Selanjutnya, konselor memberikan pernyataan tentang konsekuensi terhadap pilihan yang diambil oleh klien dan menjelaskan poin-poin dari solusi yang dapat dipilih oleh klien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang summarizing atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konselor bahkan sudah sangat baik, karena konselor menjelaskan kembali apa saja yang harus dilakukan oleh klien serta kegiatan-kegiatan klien, serta memberikan solusi dan konsekuensi yang mungkin akan dialami oleh klien. Lalu, konselor juga memberikan support terhadap permasalahan-permasalahan klien, serta memberikan rencana kegiatan atau topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan tentang paraphrasing yang dilakukan oleh konselor dan summarizing yang dilakukan oleh konselor. Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert Alexander. Saya di sini bertugas sebagai
editor, serta saya dibantu oleh Fairuz Zulkifli. Lokasi sambungan deh. Raditari Wicaksono dari kelompok yang akan melakukan wawancara, yang telah melakukan wawancara. Ulang gila. Gue kesel banget Bang Fairuz di belakang. Saya akan melakukan Enggak. Ya coba tuh. Coba tuh. Di sini saya akan apa nih tadi? Menjelaskan. Building raport. Ada Lu iya ada yang Emang ada apa sih? apa nih? Assalamualaikum.